Halo, apa kabar semua para adik-adik calon peserta didik baru yang akan memasuki dan melanjutkan pendidikannya di jenjang SMA. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang informasi PPDB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Secara khusus, saya akan menyampaikan PPDB di UPT SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Namun ini pun juga berlaku untuk semua sekolah negeri dan boarding school yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik. Seperti apa PPDB tahun 2021? Harus kita ketahui bahwa PPDB tahun 2021 itu masih berlangsung dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga sudah bisa dipastikan bahwa PPDB secara umum akan berlangsung secara online. Nah, dasar hukum pelaksanaan dari PPDB tahun 2021 ini adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SMP, SMA, dan SMK. Nah, khusus pada kesempatan ini saya hanya berbagi tentang PPDB, jadwal, kebijakan, dan aturan dan petunjuk teknis lainnya tentang PPDB di jenjang SMA. Termasuk nanti ada boarding school. Jadi saya tidak akan membahas tentang PPDB di jenjang SLB dan SMK. Jadi hanya di SMA negeri ya, dan boarding school. Nah, lanjut. Manfaat pendidikan berbasis sonasi. Jadi PPDB ini masih dominan mempertahankan kebijakan tentang PPDB berbasis sonasi. Ya, tujuan dari manfaat yang bisa diperoleh dari PPDB berbasis sonasi ini adalah tujuan utamanya adalah tercapainya pemerataan kualitas pendidikan. Nah, dengan beberapa poin-poin yang ada, mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah, pemerataan akses pendidikan, kondisi kelas yang heterogen, mendorong siswa untuk bekerja sama, peningkatan kapasitas guru, mendukung pelaksanaan SPM dan PPK, menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli, dan alat ukur intervensi pemerintah pusat dan Pemda. Itu bagi beberapa manfaat dari PPDB berbasis sonasi. Nah, bagaimana menetapkan sonasi itu sendiri? Prinsipnya adalah mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, yang mana melibatkan MKKS, kemudian dalam penetapan wilayahnya juga bekerja sama dengan Pemda. Setelah itu baru diumumkan. Nah, sonasi diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman PPDB. Sementara sonasi juga dilaporkan ke Kementeri melalui UPT Kementeri di daerah paling lama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan. Jadi, secara tidak langsung menjelang PPDB ini, sonasi untuk PPDB tingkat SMA, SLB, dan SMK sudah ada di Dinas Pendidikan. Nah, penentuan sonasi mempertimbangkan ketersediaan akses pelayanan pendidikan dan daya tampung satuan pendidikan dalam zona wilayah masing-masing. Ini lagi-lagi ditentukan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah, MKKS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah atau MKPS, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Mereka lah yang berperan dalam penentuan zona. Nah, bagaimana dengan daya tampung? Daya tampung mengacu pada jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya. Nah, jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar atau kelas yaitu SMA paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 per kelas. Sementara SMK paling sedikit 15 dan paling banyak 36, SLB paling banyak 8 siswa per kelas. Nah, jumlah rombel sendiri pada SMA sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 36 rombel. Masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 12 rombongan belajar. Sementara pada SMK sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 72 rombel. Baik, kita lanjut. Prinsip PPDB tahun 2021 itu objektif, transparan, dan akuntabel. Maksudnya adalah PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Nah, sekarang kita fokus pada PPDB SMA ya.
Sekaligus ini menyampaikan sosialisasi PPDB khusus untuk SMA Negeri 5 Tanah Toraja dan secara tidak langsung untuk semua sekolah negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Persyaratannya pertama, untuk calon peserta didik baru di kelas 10 itu berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021, memiliki ijazah SMP dan sederajat atau dokumen lainnya menjelaskan bahwa ia telah menyelesaikan kelas 9 atau tamat di kelas 9 SMP. Syarat usia calon peserta didik SMA dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T. Berikut, calon peserta didik UNI atau WNI yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Dirjen terkait sesuai dengan kewenangan. Berikutnya, SMA yang menerima peserta didik WNA wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh SMA yang bersangkutan. Jika SMA yang menerima peserta didik WNA tidak melaksanakan kewajiban, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas. Berikut. Jalur pendaftaran untuk SMA sendiri itu terbagi atas 4 jalur. Yang pertama, jalur sonasi sebanyak 75%. Yang kedua, jalur afirmasi termasuk disabilitas itu sebanyak 15%. Berikut jalur perpindahan orang tua itu 5% dan jalur prestasi juga 5%. Itu ya kuotanya, berarti dominan jalur sonasi 75%. Nah, jalur sonasi sendiri itu apa? Yaitu domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Ingat, kartu keluarganya paling singkat 1 tahun. Jadi kalau 8 bulan, 6 bulan sudah tidak diterima. Jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Nah, keadaan tertentu itu seperti apa? Bencana alam atau bencana sosial atau kondisi darurat seperti sekarang. COVID-19 sehingga tidak bisa lakukan perjalanan ke kampungnya kembali. Nah, jika pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi menggunakan jarak. Jika jarak sama, maka akan menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5. Jika rata-rata nilai rapor sama, maka akan digunakan usia. Jika usia sama, akan digunakan waktu pendaftaran. Siapa yang paling cepat, itu yang akan diterima. Baik, jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Biasanya ini yang keluarga ekonomi tidak mampu ya harus memiliki kartu PKH, itu otomatis. Ya, dan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah masing-masing sekolah yang bersangkutan. Jadi, untuk jalur ini bisa di luar zona. Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota, maka jalur afirmasi ditetapkan oleh Pemda setempat, maka penentuan ini dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik terdekat dengan sekolah. Jadi, kalau pesertanya banyak, maka akan diukur berdasarkan jarak. Jadi nanti dalam sistem pendaftaran online-nya itu juga akan ditetapkan jaraknya atau alamatnya, alamat tempat tinggalnya, sehingga jaraknya bisa diukur dari sekolah tujuan. Berikut, peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program keluarga harapan. Jadi sudah pasti ya, yang boleh ikut di jalur afirmasi adalah bagi peserta didik yang mengikuti program keluarga harapan atau PKH. Jelas ya? Kita lanjut. Jalur perpindahan orang tua wali, kuotanya 5%. Untuk SMA 5 sendiri itu kuotanya sekitar 14 orang ya, perpindahan orang tua. Itu 14 orang. Sementara untuk afirmasi sekitar 40. Berikut. Jalur perpindahan orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Yang kedua, jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali, maka sisa kuota dialokasikan untuk anak guru atau tenaga kependidikan. Jadi, anak guru atau tenaga kependidikan di sekolah, ingat, anak guru atau tenaga kependidikan di sekolah bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua wali ini jika kuotanya masih kosong. Ingat itu.
Berikut, penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi ini juga akan memperhitungkan jarak terdekat tempat tinggal si anak dengan sekolah. Ya, jadi tetap dihitung jaraknya, bukan zona ya, jaraknya. Jadi kalau 5%, misalnya di SMA 5 akan diterima 14 orang yang mendaftar 20 orang, maka akan dihitung berdasarkan jarak terdekat dari sekolah ke rumahnya. Anak guru atau tenaga pendidikan dibuktikan dengan SK penempatan orang tua wali. Nah, anak guru atau anak tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu wajib melampirkan SK penempatan atau SK penugasan gurunya atau orang tuanya. Nah, anak guru atau tenaga pendidikan juga hanya mendaftar pada sekolah tempat orang tua mengajar atau bekerja. Jadi, misalnya saya punya anak di SMA 5, maka dia hanya boleh berhak mengikuti jalur ini di SMA 5, tidak boleh ke SMA yang lain. Harus di sekolah di mana orang tuanya bekerja. Berikut, jalur prestasi. Ini dikenal dengan sisa jalur pendaftarannya, itu kuotanya 5%. Prestasi ini, yang masuk dalam prestasi adalah ada prestasi akademik dan non-akademik. Non-akademik itu hafiz Quran 5 juz, olahraga, seni budaya, iptek, pramuka, palang merah, jurnalistik, keagamaan, pencinta alam, sehingga sertifikat prestasi kejuaraan lomba yang diperhitungkan yaitu prestasi kejuaraan lomba tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten yang diperoleh selama peserta didik baru berada di SMP. Jadi prestasi yang ada di SD tidak dihitung, harus di SMP selama 3 tahun. Sementara prestasi akademik ditentukan berdasarkan nilai rata-rata rapor peserta didik dari sekolah asal pada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PKN. Jadi ingat, prestasi akademik itu hanya menghitung 5 mata pelajaran, yaitu 4 ya, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PKN. Itu ya. Berikut, menggunakan nilai rapor pada semester 1 hingga semester 5. Jadi, buat adik-adik semua, untuk mau mengikuti jalur prestasi akademik ini, jangan lupa bahwa nilai rapor yang dihitung yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan PKN dari semester 1 hingga semester 5. Silahkan dipersiapkan sejauh. Berikut, pengesahan sertifikat. Ini biasanya kan sertifikat itu, sertifikat yang diperoleh itu, yang berhak mengesahkan itu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat, untuk entah itu tingkat provinsi, nasional, atau internasional. Ya, hasil lomba disahkan oleh Dinas Pendidikan, juga disahkan oleh cabang Dinas Pendidikan. Berikut, untuk sertifikat kejuaraan dalam bidang olahraga disahkan oleh induk organisasinya. Misalnya futsal akan disahkan oleh KONI-nya ya, KONI daerah. Sertifikat kejuaraan bidang lainnya disahkan oleh panitia penyelenggara dan seterusnya. Kalau terkait dengan lomba-lomba keagamaan, maka disahkan oleh Kemenak. Verifikasi sertifikat. Nah, yang berhak memverifikasi sertifikat adalah satuan pendidikan. Itu diberi kewenangan untuk memverifikasi sertifikat dan dapat menguji kompetensi calon peserta didik baru sesuai dengan kejuaraan yang diperolehnya. Dan informasi-informasi selanjutnya bisa dibaca sendiri dan dipahami. Berikut, mekanisme PPDB. Lagi-lagi online ya, kecuali daerah tanpa jaringan internet itu boleh offline ya, istilahnya kawasan 3T remote area. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan. Jadi sampai saat ini kami belum tahu penyelenggaranya apa, website seperti apa. Nanti kami akan sosialisasikan lagi untuk mekanisme pendaftarannya, tata caranya lewat website ya. Berikut, dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ya. Tetap disiapkan ya, apalagi akan diunggah nanti nih secara online, maka semua dokumen itu harus disiapkan ya. Berikut, ini jika ada yang rindu untuk sekolah di sekolah remote area, silahkan bisa dibaca-baca. Untuk Kabupaten Tanah Toraja sendiri ada 2 sekolah yang masuk dalam remote area, sekolah negeri ya, yaitu SMA 12 dan SMA 13. Berikut, boarding school itu sekolah asrama ya.
Ini adanya ada beberapa ya, boarding school di Sulawesi Selatan, ada SMA 17 Makassar, SMA 13 Pangkep, SMA 5 Parepare, SMA 11 Pangkep, SMA 11 Pinrang, SMA 6 Baru, dan SMA 5 Goa. Itu sekolah asrama yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Berikut, jadwal PPDB. Saya kira ini yang paling penting. Kita langsung saja memperhatikan ke jadwal untuk SMA ya. Untuk SMA, ini SMA boarding school jika ada yang berminat dimulai tanggal 7 Juni sampai tanggal 9 Juni. Nah, untuk jalur sonasi SMA itu dimulai tanggal 14 Juni. Nih, jalur sonasi kuotanya 75%. Ya. Nih. Ingat, kuotanya 75%. Ya, jalur sonasi dimulai tanggal 14 Juni 2021 hingga tanggal 16 Juni 2021. Nah, karena waktu pendaftaran di sini di jadwal ini mudah-mudahan masih ada perubahan, tapi kalau tidak ada perubahan pendaftarannya 3 hari. Jadi sangat disarankan tolong mendaftar mandiri dari rumah. Mendaftar mandiri dari rumah, jangan berbondong-bondong ke sekolah. Waktunya hanya 3 hari. Berikut, verifikasi dokumennya sendiri itu mulai tanggal 14 juga sampai tanggal 17. Berikut pengumumannya nanti tanggal 18 Juni, sementara daftar ulangnya juga 18 Juni sampai 19 Juni. Nah, itu yang pertama ya. Berikut. Lanjut ya. Ya, jadi pendaftaran jalur sonasi ini mulai tanggal 14 Juni. Catat, 14 Juni 2021. Link pendaftaran, tunggu informasi selanjutnya dari Dinas Pendidikan akan kami sampaikan. Berikut. Untuk jalur afirmasi itu dimulai tanggal 21 ya. Tanggal 21 Juni sampai 23 Juni. Juga hanya 3 hari. Pengumumannya tanggal 25 Juni. Ingat, dari semua jalur ada verifikasi, bisa saja ada yang dibatalkan berkasnya jika tidak memenuhi aturan. Dan ini harus dipahami ya, jika merasa dirinya dekat dengan sekolah atau berhak tapi melanggar tapi dokumennya tidak memenuhi aturan, itu panitia berhak membatalkan. Berikut, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi itu dimulai tanggal 28 Juni hingga 30 Juni. Pengumumannya tanggal 2 Juli. Dicatat ya, dicatat baik-baik. Saya kembali bahwa jalur sonasi tanggal 14 Juni sampai tanggal 16 Juni. Jalur afirmasi tanggal 21 sampai 23 Juni. Jalur perpindahan orang tua dan prestasi non akademik tanggal 28 sampai tanggal 29, tanggal 30 Juni 2021. Sampai jam 3 sore saja. Itu 2 hari terakhir. Sementara jalur prestasi akademik, yaitu minggu sisa dari semua jalur pendaftaran, ini jika masih ada kuota yang kosong menggunakan nilai rapor, itu tanggal 5 sampai 7 Juli 2021. Hanya 3 hari, pengumumannya tanggal 9 Juli 2021. Oke, ya, dicatat baik-baik, jalur sonasi tanggal 14 Juni 2021 untuk SMA. Berikut, jalur afirmasi tanggal 21 Juni, jalur perpindahan orang tua dan prestasi non-akademik tanggal 28 Juni, dan jalur prestasi akademik itu tanggal 5 Juli 2021, jika masih ada kuota yang kosong. Tanggal 5 Juli 2021. Nah, pendaftaran ulang dilakukan oleh calon peserta didik nanti akan disampaikan oleh pihak Satuan Pendidikan untuk bagaimana mekanismenya sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kan di tiap jadwal itu ada jadwal daftar ulangnya ya. Berikut perpindahan peserta didik, ini bisa dibaca bagaimana mekanismenya. Nah, nanti pihak sekolah akan menyediakan layanan nanti atau layanan telepon, informasi lewat WhatsApp atau juga media sosial lain seperti Facebook. Itu yang paling umum ya. Jadi kemungkinan kami akan membuka di WhatsApp dengan Facebook dan juga YouTube seperti yang ada jalan sekarang. Sementara untuk pengaduan itu akan dibuka di cabang dinas. Ya, akan dibuka cabang dinas termasuk di sekolah juga akan kami sediakan. Nah, demikian informasi awal tentang PPDB tahun 2021. Terima kasih.
Silahkan mempersiapkan diri dengan baik di jalur mana nanti adik-adik akan ikuti. Ya, jadi informasi ini tidak hanya berlaku untuk SMA Negeri 5 Tana Toraja, namun semua jenjang SMA negeri di Sulawesi Selatan termasuk sekolah berasrama yaitu boarding school. Terima kasih, sampai ketemu di informasi lain selanjutnya tentang PPDB secara khusus tentang sosialisasi website pendaftaran dan tata cara mengupload dokumen. Akan kami nanti bagikan kepada adik-adik semua. Terima kasih, sampai ketemu.